Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan tetap semangat untuk terus belajar dan terus berkarya. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi, berdialog, serta sharing kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang menemukan channel ini dan baru saja bergabung dengan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan nuansa edukasi serta wawasan kepada Anda semua. Kalau kita berbicara tentang misteri yang ada di dunia ini, tentu tidak akan pernah habis. Karena dari waktu ke waktu misteri-misteri yang ada di dunia ini tentunya satu persatu bisa terungkap. Di satu sisi, banyak lagi misteri-misteri yang belum terungkap di dunia. Bahkan kalau bisa dikatakan lebih banyak misteri yang tersembunyi daripada yang terungkap. Karena memang pengetahuan manusia itu terbatas. Salah satunya adalah hewan-hewan yang sangat besar. Yang konon katanya hewan tersebut bisa sampai menelan kapal yang lewat. Secara kebetulan hewan tersebut biasanya ada di kedalaman laut yang sangat dalam. Dan biasanya makhluk tersebut suka mengganggu kapal-kapal yang lewat, bahkan manusia yang menjadi korban. Nah, pada episode kali ini kita akan fokus membahas tentang hewan-hewan yang sangat besar. Tetapi hewan itu adalah hewan yang biasanya memangsa kapal dan banyak menelan korban. Hewan apa itu? Ayo kita bahas, dan seperti biasa jangan skip videonya, dan ayo kita putar dulu intronya. Apakah Anda percaya bahwa di dunia ini tentunya ada beberapa makhluk yang berukuran sangat besar, bahkan super besar? Ya, pastinya dugaan tersebut bukan tanpa alasan. Karena biasanya makhluk-makhluk yang super besar itu mendiami di suatu tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Salah satunya adalah di laut dalam. Karena memang lautan itu masih menjadi misteri hingga sekarang. Seperti kita ketahui, permukaan bumi kita ini itu hampir rata-rata dipenuhi dengan air dan hanya sedikit atau sekian persen yang terdiri dari daratan. Jadi bukan tidak mungkin ada makhluk-makhluk yang tersembunyi di lautan yang sangat dalam, seperti di Palung Mariana, kemudian di beberapa tempat yang lain yang ada di jauh di belahan bumi sana, entah di mana, bisa di dalam tanah ataupun di dalam laut. Yang pasti beberapa makhluk tersebut tidak pernah menampakkan diri kepada manusia dan tidak pernah menampakkan diri kepada permukaan, dan barangkali belum teridentifikasi oleh ilmuwan makhluk apa yang memang mendiami di suatu daerah tertentu di muka bumi ini. Salah satunya adalah di lautan terdalam. Nah, kalau Anda pernah menonton film yang sangat terkenal, aktor utamanya adalah Johnny Depp yang berjudul The Pirate of Caribbean, Pirate of the Caribbean. Film tersebut sangat terkenal dengan nuansa bajak laut di abad ke-16 hingga 17. Dan salah satu yang paling menarik di situ adalah ada seekor monster yang sangat besar, di mana monster tersebut biasanya suka menelan kapal bajak laut dan suka mengganggu rute pelayaran mereka. Monster tersebut digambarkan sesosok monster yang mirip dengan gurita ataupun cumi raksasa, yang mana biasanya gurita tersebut suka mengganggu keberadaan kapal-kapal yang lewat hingga menelan korban yang sangat banyak. Nah, monster tersebut dikenal dengan nama Kraken. Apakah Anda percaya dengan monster tersebut atau yang disebut dengan The Kraken Monster yang seperti digambarkan di film Pirate of the Caribbean itu? Nah, ini akan kita bahas pada episode kali ini. Jadi apakah memang benar-benar ada monster yang sebesar itu? Jadi kalau kita kembali lagi kepada hewan-hewan yang belum teridentifikasi di dunia ini, bisa saja
kraken atau monster laut yang lebih besar atau lebih mengerikan dari film Pirates of the Caribbean itu memang benar ada dan memang berupa fakta. Jadi istilah kraken itu muncul di kisah dari Nordik atau kaum Nordik. Biasanya monster itu selalu diidentikan dengan monster raksasa yang menyerupai hewan laut yang bernama cumi-cumi ataupun gurita raksasa. Sehingga dengan kekuatan tentakelnya dan dengan ukuran badannya yang sangat jumbo atau sangat besar, dia dengan mudahnya untuk meremukkan sebuah kapal yang sedang berlayar di kawasan itu. Jadi kaum Nordik menyebutnya dengan nama kraken. Dan tahukah Anda bahwa kraken itu dikisahkan jauh sebelum film Pirates of the Caribbean difilmkan. Tepatnya di sekitar tahun 1180 ada seorang raja yang bernama Raja Svend dari Norwegia itu mengisahkan tentang adanya monster laut yang bernama kraken itu. Ya kisahnya sama, jadi monster tersebut suka mengganggu kapal-kapal yang sedang melintas atau melewati di laut yang sudah disebutkan tadi. Biasanya kapal itu akan diseret ke dalam, entah tujuannya apa, mungkin dimangsa atau bagaimana. Tetapi kalau kraken itu gagal dalam merusak kapal itu, maka kraken itu akan berenang-renang di seputaran kapal yang sedang melintas itu, kemudian membentuk sebuah pusaran air dan akhirnya kapal tersebut menjadi tersedot ke dalam hingga akhirnya kapal tersebut mengalami kecelakaan dan seterusnya. Dan ini biasanya dipercayai bahwa kraken atau cumi raksasa itu berdiam diri di salah satu lautan antara lautan Greenland dan Norwegia. Dan secara kebetulan Raja Svend itu memang berasal dari Norwegia. Kisahnya sekitar 1180 Masehi tentunya. Nah ini menarik untuk dibahas karena memang lautan yang ada di sekitar Norwegia dan Greenland itu memang penuh dengan misteri. Karena itu kan dekat dengan kutub utara. Sehingga kedalaman lautnya memang sangat-sangat dalam. Kalau dibandingkan dengan Laut Jawa, kemudian laut yang lain, mungkin tidak ada apa-apanya. Karena kan kalau kita ketahui sendiri bahwa lautan itu adalah salah satu misteri yang terbesar yang pastinya akan terus diteliti oleh para ilmuwan. Kalau kita berbicara tentang laut, banyak sekali hewan-hewan yang aneh-aneh. Salah satunya adalah misalkan ada hewan yang bisa menyala dalam gelap, kemudian hewan-hewan yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita. Seperti tadi saya singgung bahwa di dalam Palung Mariana itu atau Mariana Trench itu banyak sekali hewan-hewan yang sangat aneh. Ada hewan yang mereka bisa memangsa satu sama lain, kemudian memangsanya itu bukan dari mulut dan seterusnya. Sehingga aneh-aneh. Jadi bukan tidak mungkin kalau ada seekor monster yang memang mereka bersembunyi di laut dalam. Salah satunya adalah kraken itu. Jadi kalau Anda pernah melihat penampakan-penampakan hewan-hewan yang berukuran tidak wajar, dalam hal ini adalah mereka sangat besar dari hewan kebanyakan. Biasanya kan mereka suka muncul di Jepang gitu kan, seperti cumi raksasa yang berukuran sangat besar. Kemudian ada gurita ataupun ada ikan lele yang sangat besar. Jadi ini menandakan bahwa hewan-hewan yang ada di dunia ini mungkin ada yang sangat besar tetapi mereka tidak menampakkan diri kepada permukaan. Mungkin mereka sedang berhibernasi, maaf ada orang lewat. Mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk datang ke permukaan. Nah, tanda-tanda kalau kraken itu sedang muncul, mereka biasanya akan ditandai dengan adanya ikan-ikan kecil yang akan muncul ke permukaan sehingga itu menarik perhatian para nelayan dan para nelayan itu nantinya akan menangkap ikan tersebut dengan mudah. Tetapi bahaya besar sedang mengintai, yaitu ada kraken yang akan menghisap perahu dari nelayan itu atau kapal dari nelayan yang sedang mengambil ikan yang ada di permukaan laut itu. Ukuran dari kraken ini banyak yang berpendapat, ada yang berukuran 13 meter, ada yang mengatakan ukurannya 20 meter, ada yang mengatakan 30 meter, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Sehingga kalau kita asumsikan dengan perahu yang sangat kecil atau perahu nelayan yang kecil, itu
kemungkinan Kraken bisa memangsa dengan mudah. Karena kalau kita ketahui kekuatan tentakel dari gurita itu kan sangat melekat, punya punya rekatan yang sangat bagus. Bisa dimungkinkan dan bisa dibayangkan betapa kekuatannya. Kemudian gurita itu kan dia bisa lunak, tubuhnya itu bisa lunak. Jadi gurita itu kalau ada lubang, dia bisa dengan mudah keluar. Jadi bisa dibayangkan kalau ada tentakel besar kemudian tiba-tiba dia mengganggu kapal yang sedang lewat, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Sehingga kalau memang tentakel atau gurita raksasa yang bernama Kraken itu ada, ya kita memang harus apa ya, harus mengakui bahwa memang di dunia ini hal-hal semacam itu memang pasti ada, bukan kemungkinan, karena kan lautan tersendiri itu adalah misteri yang masih belum terpecahkan oleh umat manusia, dan sampai saat ini pun manusia masih terus menggali dan mengeksplorasi laut. Salah satunya adalah film-film yang bernuansa fiksi ilmiah yang bertemakan tentang hewan-hewan yang sangat besar. Ada buaya yang besar, ada hiu yang sangat besar, kemudian ada hewan-hewan laut yang sangat besar juga, biasanya ular. Dan sekarang kita lagi membahas tentang Kraken. Jadi asumsi saya kalau misalkan ada beberapa film yang bernuansa hewan-hewan besar tersebut, bisa dimungkinkan bahwa memang hewan-hewan itu sekarang ini memang betul-betul ada di dunia, tetapi kita tidak pernah mengetahui di mana letaknya, di mana posisinya, tetapi yang jelas mungkin mereka sedang berhibernasi atau mungkin menunggu waktu yang tepat untuk keluar ke permukaan, atau barangkali karena memang habitat mereka sudah terganggu oleh aktivitas manusia, oleh aktivitas pembangunan atau pengembangan lingkungan, sehingga tercemar lingkungannya dan mereka menjadi terganggu habitatnya, sehingga mereka memilih untuk berdiam diri di suatu tempat yang kita tidak pernah tahu di mana itu. Bahkan mungkin di sekitar kita yang tidak pernah kita duga-duga, mungkin ada memang spesies yang berukuran sangat besar. Karena kan kalau kita ketahui banyak sekali spesies-spesies yang memang belum teridentifikasi di dunia ini. Ya bisa saja hal itu memang ada, hal itu memang nyata, karena kalau kita ketahui legenda-legenda atau monster-monster laut yang seperti itu sebetulnya memang selain dari mitologi, mereka juga sebetulnya bisa dikatakan mereka mungkin terlihat oleh beberapa orang yang memang orang tersebut memang melihat secara langsung atau secara tidak jelas. Seperti contoh kalau ada orang yang melihat penampakan hewan yang ada di kutub utara yang disebut dengan ningin, yang seperti Bigfoot itu, atau yang disebut dengan Bigfoot sendiri, itu kan masih belum masih bisa masih diperdebatkan oleh ilmuwan apakah memang ada atau tidak. Tetapi yang jelas semakin kita merusak lingkungan, semakin kita mengganggu habitat mereka, maka mereka akan semakin sembunyi dan tidak akan menampakkan diri kepada halayak ramai. Dalam hal ini adalah manusia. Kalau zaman dulu kan memang ukuran mereka kan besar-besar, ukuran hewan itu. Sebut saja seperti hewan-hewan seperti mamut yang disebut dengan gajah purba itu. Kemudian ada hewan singa yang sangat besar, taringnya sangat panjang. Mereka kan besar ukurannya. Sehingga seiring berjalannya waktu, mungkin karena lingkungan yang berubah, sehingga ukuran mereka juga semakin menyusut. Jadi bukan tidak mungkin ada hewan-hewan sisa-sisa zaman terdahulu yang masih ada dan tersembunyi di tempat yang sangat jauh dan kita tidak pernah sangka. Maka dari itu kita mari jaga lingkungan, lestarikan lingkungan agar kita tidak dibalik, sehingga suatu saat bisa jadi mereka akan menyerang kita. Dalam tanda kutip hewan-hewan yang berukuran super besar itu. Jadi apakah Anda percaya bahwa Kraken itu ada atau monster laut itu ada? Silakan Anda sendiri yang simpulkan. Yang jelas Kraken itu adalah makhluk yang sangat besar ukurannya dan siap untuk mengganggu atau melahap siapapun yang mengganggu dia. Ya intinya seperti itu ya. Artinya bisa saja makhluk-makhluk yang memang sudah saya sebutkan itu memang ada di suatu tempat. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan nuansa wawasan pengetahuan kepada Anda semua. Kalau ada yang salah silakan diskusikan di kolom komentar. Yang pasti mari kita selalu budayakan literasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.